Tes, sudah masuk ya suaranya? Tes, sudah ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan juga kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul dalam acara technical meeting Lomba Tahfidz Juz 30 pada kesempatan sore hari ini. Kemudian tak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, di sini izinkan kami untuk memaparkan atau menyampaikan terkait teknis pelaksanaan lomba yang akan kita laksanakan insya Allah di hari Sabtu besok tanggal 22 Februari Februari 2025. Maka kami harapkan untuk bisa disimak baik-baik. Insya Allah di sini kami sudah share screen, bisa disimak dan juga dilihat terkait teknis ataupun tata tertib dan juga nanti juga ada mekanisme lomba yang akan kita jalankan besok di hari Sabtu. Sebenarnya kemarin sudah kami bagikan di grup terkait tata tertib dan juga mekanisme lomba. Ya. Namun di sini kami akan berikan penjelasan sedikit terkait hal tersebut. Yaitu yang pertama kategori lomba. Kategori lomba adalah hafalan juz 30. Ya. Jadi kita ambil dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Juz 30. Kemudian ketentuan peserta sebagaimana yang disebutkan di flyer, yaitu anak usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian terkait dengan susunan acara lomba yang akan kita laksanakan besok di hari Sabtu, dan insya Allah lombanya akan kita mulai insya Allah di pukul 8 pagi, ya, 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, insya Allah yang pertama yaitu akan kita mulai dengan pembukaan, ya, di pukul 8. Kemudian setelah itu akan ada yang kedua, acara yang kedua yaitu sambutan. Kemudian acara berikutnya yaitu acara inti perlombaan yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian terkait mekanisme lomba, nanti akan dipaparkan lebih lanjut terkait acara inti ini. Kemudian acara berikutnya yaitu jeda atau istirahat, nanti sambil menunggu untuk pengumuman juara. Kemudian setelah istirahat atau setelah jeda ini, nanti akan ada pengumuman hasil dari lomba tahfidz juz 30 ini. Kita akan mengumumkan para juaranya. Juara 1, 2, dan 3 ya. Ada 3 yang akan kita ambil juaranya. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Tapi itu terkait susunan acara lomba tahfidz juz 30 ya, yang akan kita laksanakan insya Allah besok di hari Sabtu.
Dan perlu diingat bahwasanya insya Allah kegiatan atau acara ini akan kita mulai pukul 8 tepat insya Allah Ta'ala. Maka kita harapkan untuk bisa hadir tepat pada waktunya ya. Kalau bisa 10 menit sebelum acara dimulai, sebelum pembukaan, semuanya sudah bisa bergabung ke dalam Zoom meeting. Kemudian kita lanjutkan terkait tata tertib ya lomba ya. Yang pertama yaitu peserta wajib berpakaian sopan, rapi dan juga menutup aurat serta mengenakan peci untuk ikhwan dan juga yang ikhwat yang akhwat menggunakan kerudung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta lomba wajib mencantumkan nomor peserta, nomor peserta dan juga nama lengkap pada akun Zoom yang digunakan untuk lomba. Ya. Sebagaimana yang sudah kami share juga, kami bagikan di grup terkait bagaimana cara atau panduan terkait bagaimana untuk mengubah nama pada akun Zoom. Seperti itu. Sudah kami share di grup, bisa dilihat kembali apabila perlu. Seperti itu. Nah, di sini dicontohkan ya. Dicontohkan di sini contohnya nomor pesertanya A01 atas nama Abdullah misalkan ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk nomor peserta dan juga nama lengkap juga sudah kami share dan bagikan di grup. Silakan bisa dilihat kembali ya. Bisa dilihat kembali, kemudian nanti bisa diubah pada akun Zoom yang akan digunakan untuk lomba. Diubah namanya, kemudian ditambahkan nomor peserta. Nomor peserta dulu, baru nama lengkap, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai pada meeting Zoom yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi insya Allah besok akan di-share ya, meeting Zoom-nya. Kemudian peserta wajib hadir ya. Peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara kita dimulai. Kemudian berikutnya yang keempat, yaitu para peserta diharapkan untuk memilih tempat yang sepi. Mengapa? Ya, supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu ya. Suara-suara lain yang dapat mengganggu keberlangsungan lomba kita pada hari Sabtu besok. Jadi kami harapkan untuk memilih tempat yang nyaman, yang sepi. Kemudian yang kelima, yaitu serta lomba diharapkan untuk dapat memastikan kesiapan gadget atau gawai yang digunakan untuk lomba pada besok hari Sabtu. Begitu juga dengan kualitas jaringan internet yang memadai. Jadi dipastikan terkait kesiapan HP atau laptop yang digunakan untuk lomba serta kualitas jaringan internet yang memadai. Kemudian yang keenam, kendala yang dihadapi oleh peserta pada penggunaan gawai ya, HP atau laptop saat berlangsungnya lomba. Begitu juga dengan kualitas jaringan internet ya, kendala terkait jaringan internet, maka hal tersebut di luar tanggung jawab panitia. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ini sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi di awal, bahwasanya materi yang akan diperlombakan adalah hafalan juz 30 yang dimulai dari surat An-Naba hingga surat An-Nas. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ya, ini penting, bahwasanya setiap peserta lomba dilarang membuka mushaf Al-Quran atau mushaf digital, ya, Al-Quran digital misalnya, atau yang semisalnya ketika lomba sedang berlangsung. Jadi dilarang untuk membuka mushaf ketika lomba sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh peserta
maka akan menyebabkan diskualifikasi. Itu tadi terkait tata tertib lomba tahfidz juz 30 yang akan kita laksanakan pada besok hari Sabtu. Kemudian berikutnya terkait mekanisme lomba. Mekanisme lomba. Ini perlu diperhatikan terlebih bagi para peserta ya. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Diperhatikan dengan seksama terkait mekanisme lomba ini. Kami bacakan, ya, bisa dilihat di sini di layar HP atau laptop para orang tua ataupun wali yang mengikuti technical meeting pada sore hari ini bisa dilihat. Yang pertama yaitu terkait mekanisme lomba ya. Yang pertama, setiap peserta itu akan dipanggil oleh juri sesuai dengan urutan. Nah, urutannya seperti apa? Nah, nanti insya Allah untuk urutannya akan kami share besok insya Allah. Besok hari Jumat insya Allah urutan peserta lomba akan kami share di grup. Kami ulangi, bahwasanya urutan peserta lomba itu insya Allah sudah ada ya, sudah kami buatkan dan insya Allah akan kami share besok di hari Jumat insya Allah di grup ya. Nah, jadi supaya atau agar peserta ini bisa persiapan. Jadi insya Allah akan kami share terkait urutan peserta lomba yang akan maju ya, siapa yang duluan ya, kemudian berikutnya dan berikutnya. Dan kemudian pemanggilan ini akan dilakukan sebanyak 2 kali maksimal ya, maksimal 2 kali. Yang kedua terkait mekanisme lomba, peserta lomba yang tidak hadir saat 2 kali pemanggilan ya, 2 kali dipanggil namun tidak menjawab panggilan tersebut ya, maka peserta tersebut akan menjadi peserta dengan urutan yang terakhir. Nah, itu apabila tetap tidak hadir ya, sudah ditaruh di urutan yang terakhir kemudian masih tetap tidak hadir, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri ya, mengundurkan diri seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini terkait mekanisme juga, yaitu peserta nanti akan memasuki ruang Zoom khusus bersama para juri. Jadi nanti insya Allah kita akan buat breakout room di Zoom-nya ya. Breakout room di Zoom. Nah, nanti akan ada 2 ruangan seperti itu. Secara mudahnya, gambarannya akan ada 2 ruangan. Satu ruangan umum ya untuk menunggu ya, atau istilahnya ya ruang tunggu lah, ruang tunggu. Kemudian ruangan yang kedua yaitu ruangan khusus. Ruangan khusus ini akan diisi oleh para juri dan juga peserta yang diuji. Jadi hanya peserta yang diuji saja yang bisa memasuki ruang Zoom khusus ini. Nah, itu namanya breakout room. Nanti insya Allah akan kita gunakan breakout room di Zoom-nya insya Allah ta'ala. Kemudian peserta yang lain dapat menunggu di ruangan umum, ya, sebagaimana yang kami jelaskan tadi ya, sambil mempersiapkan diri untuk giliran berikutnya seperti itu. Jadi nanti akan ada 2 ruangan. Ruangan pertama itu ruangan umum, ya. Jadi nanti masing-masing persiapan di situ. Kemudian nanti satu persatu akan memasuki ruang Zoom khusus, yang di situ hanya akan ada juri dan juga peserta yang diuji. Nah, nanti masing-masing satu persatu sesuai urutan akan memasuki ruang Zoom khusus bersama juri untuk diuji. Seperti itu. Sisanya nanti bisa menunggu sambil mempersiapkan diri untuk giliran berikutnya. Bisa difahami insya Allah ya. Kemudian berikutnya, yang keempat, setiap peserta memulai menjawab soal dengan ta'awud. Ini untuk soal pertama saja. Ya. Untuk soal pertama, silakan dimulai dengan ta'awud, kemudian diulangi soal yang
diberikan oleh penguji, ya kemudian baru dilanjutkan seperti itu. Dan sedikit tambahan di sini, mungkin kami tidak menuliskan di sini ya, tambahan, yaitu berkaitan dengan soal yang akan atau jenis soal yang akan diujikan. Jenis soal yang akan diujikan itu hanya sambung ayat sekitar 5 baris, insya Allah. Jadi tolong dipersiapkan, soalnya hanya sambung ayat. Dan bisa jadi soal sambung ayat ini juga dimulai dari akhir surat, ya bisa jadi ya. Jadi tolong dipersiapkan terkait materi. Baik, itu tambahannya, sedikit tambahan. Jadi setiap peserta nanti memulai menjawab dengan ta'awudz di soal yang pertama, kemudian mengulangi soal yang dibacakan oleh juri, kemudian dilanjutkan ayat berikutnya sebanyak 5 baris seperti itu. Kemudian soal yang kedua langsung eh, penguji memberikan soal, kemudian peserta mengulangi soal yang diberikan oleh penguji dan kemudian melanjutkannya seperti itu. Semoga bisa difahami. Kemudian yang kelima, ini terkait eh, ketika peserta dikatakan cukup ya, dalam menjawab soal, maka nanti akan diberikan isyarat cukup oleh dewan juri. Jadi kalau ada isyarat cukup, ya berarti nanti selesai untuk menjawab soalnya. Kemudian yang keenam, ya, setiap peserta yang dinyatakan salah saat menjawab soal akan diberikan isyarat salah. Jadi kalau ada soal yang salah, nanti insya Allah akan ada isyarat salah seperti itu oleh dewan juri. Kemudian yang ketujuh berikutnya, setiap peserta diharapkan untuk menjawab secara spontan dengan batas maksimal 1 menit ya. Ini keliru, mohon maaf. 1 menit setelah soal dibacakan. Jadi soal dibacakan, kemudian diharapkan bisa langsung menjawabnya. Ya. Maksimal 1 menit. Ketika 1 menit tidak bisa menjawab, nah nanti dianggap hangus ya, dianggap hangus. Bagaimana poin berikutnya ya? Poin berikutnya soal yang tidak dijawab setelah 30 detik sampai 1 menit kurang lebih ya. Ya bisa jadi 30 detik kalau sekiranya masih bisa dimaafkan mungkin 1 menit ya kurang lebih ya 30 detik sampai 1 menit. Kemudian diingatkan lagi kalau tidak bisa maka dianggap hangus ya. Dianggap hangus apabila tidak bisa melanjutkan atau 0 poin. Maka kemudian melanjutkan soal yang berikutnya. Seperti itu. Jadi maksimal 1 menit ya. Maksimal 1 menit. Kalau masih belum bisa jawab, maka dianggap hangus dan melanjutkan soal berikutnya. Ya. Dianggap soal yang tidak bisa dijawab tadi 0 poin. 0 poin. Kemudian yang kesembilan terkait mekanisme lomba, yaitu para peserta wajib menutup matanya dengan penutup mata. Ya, jadi ketika nanti dites atau diuji, diberikan soal oleh dewan juri, oleh penguji, nanti diharapkan untuk peserta dapat menutup matanya. Dengan penutup mata, bisa dengan kain atau masker mungkin, atau sarung misalkan, dan lain sebagainya ya. Terserah, yang penting intinya matanya ditutup ya. Ini kapan? Ini saat sedang menjawab soal dari dewan juri. Kalau sedang persiapan misalkan, itu dilepas tidak apa-apa. Ya, dilepas tidak apa-apa. Dalam arti ketika menunggu giliran, ya, sebagaimana yang kami sebutkan tadi terkait menunggu di ruang umum, ya, di ruang umum untuk menunggu giliran berikutnya, maka dilepas tidak apa-apa. Tapi ketika sudah masuk ke ruang Zoom khusus bersama para dewan juri, maka diharapkan dan ketika sedang menjawab soal maka diharapkan untuk menutup matanya ya, menutup matanya dengan penutup mata, bisa menggunakan kain atau masker ya, atau masker mata ya, atau juga bisa menggunakan sarung atau yang lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi poin ini
Tolong diperhatikan dengan baik. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, para peserta tidak diperkenankan untuk membuka aplikasi lain ataupun keluar dari aplikasi Zoom atau ruang Zoom Meet, ya, Zoom meeting saat sedang menjawab soal dari dewan juri. Jika dilakukan, maka akan menyebabkan diskualifikasi. Itu saja terkait mekanisme lomba eh, tahfidz juz 30 yang akan kita laksanakan besok di hari Sabtu insya Allah tanggal 22 Februari 2025. Kemudian tambahan sedikit tata tertib lainnya. Yang pertama, panitia lomba ini berkuasa penuh untuk mengubah tata tertib dan peraturan jika diperlukan. Kemudian yang kedua, yang terakhir, semua keputusan juri bersifat mengikat, mutlak, dan tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Berikutnya, apabila ada soal atau pertanyaan terkait mekanisme ataupun tata tertib dan susunan acara berkaitan dengan teknis lomba bisa ditanyakan. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Jika ada, silahkan bisa Ustadz. dibuka mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini cara mengganti backgroundnya gimana ya Ustadz? Yang titik tiga punya saya nggak bisa ini Ustadz. Tidak bisa ya? Kalau tidak bisa, silakan sudah masuk ruang Zoom, Om. Oh, kalau seperti ini nggak bisa ya Ustadz ya? Dicoba seperti ini. Kalau sekarang bisa sebenarnya, bisa. Silakan bisa mengikuti tutorial atau panduan yang ada di yang telah kami share ya. Iya sudah, tapi Sudah tidak ya, ada pilihannya. tidak ada pilihannya. Iya, Eh, wajib apa yang mengganti digunakan apa? HP atau pakai laptop? HP Ustadz. HP. Coba nanti bisa di chat saja ya di grup ya. Bisa di chat di grup. Nanti bisa di chat saya atau admin yang ada di grup. Nanti insya Allah akan kami bantu insya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan terkait teknis, mekanisme, dan juga tata tertib lomba. Insya Allah dapat dipahami semua ya. Semoga dapat dipahami. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita tutup. Kita ajubkan. Ada yang tanya? Oh, tidak. Baik. Baik, terkait mekanisme lomba, insya Allah akan di-share lagi, insya Allah. Akan di-share lagi. Ini sudah kami share ya. Sudah saya sharing screen. Bisa untuk di eh, apa namanya screenshot ya. Silahkan bisa untuk di screenshot berkaitan dengan eh, mekanisme lomba ya. Mekanisme lomba. Ya ini ya. Mekanisme lomba ada 10 poin ya. Atau sebenarnya mekanisme lomba ini sama dengan apa yang sudah kami share, yang sudah kami bagikan di grup ya, grup WhatsApp. Silakan bisa dicek kembali grup WhatsApp-nya terkait dengan mekanisme lomba ini ya. Bisa dicek kembali di grup WhatsApp. Sudah kami share kemarin malam ya, terkait mekanisme lomba tata tertib insya Allah sama ya, dengan ada atau dengan apa yang kami jelaskan pada technical meeting sore hari ini. Kemudian ada yang bertanya lagi terkait durasi setiap peserta. Ya, untuk durasi insya Allah sekitar 7 sampai 10 menit. Yaitu mungkin ya 3 atau 4 soal. Seperti itu ya. 3 atau 4 soal. Tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Jadi tolong dipersiapkan. Sekitar 7 sampai 10 menit untuk masing-masing peserta.
ya. Masing-masing peserta itu waktunya kira-kira 7 sampai 10 menit, ya. Kemudian beberapa soal yang akan diberikan, ya, terkait soal yang akan diujikan, ya, sebagaimana yang tadi kami sebutkan barusan, yaitu sekitar 3 atau 4, ya. Kalau 7 sampai 10 menit, ya 3 atau 4 lah. 3 atau 4 soal seperti itu, karena melanjutkan soalnya 5 baris, ya, 5 baris, ya, maka kira-kira 10 menit maksimal itu, kira-kira, ya, seperti itu, 10 menit. Kalaupun lebih nanti mungkin lebih sedikit, seperti itu. Jadi untuk durasi waktu masing-masing peserta 7 sampai 10 menit. Dan untuk soalnya 3 sampai 4 soal. Jadi tolong dipersiapkan. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali terkait mekanisme ataupun teknis dan tata tertib lomba? Cukup ya, insya Allah, ya. Semoga dapat dipahami penjelasan teknis lomba tahfidz juz 30 yang kami paparkan pada kesempatan technical meeting sore hari ini. Semoga dapat dipahami semua dan kami harapkan untuk dipersiapkan mulai dari sekarang berkaitan Wah, dengan, ya, mohon maaf, ada yang ditanyakan kembali? Tidak, ya. Baik, jadi kami harapkan untuk dipersiapkan mulai dari sekarang, ya. Dari mulai akun Zoom, silakan bisa ditambahkan nomor dan nama peserta, ya, pada akun Zoom yang akan digunakan nanti ketika lomba, ya, perlombaan. Kemudian juga terkait persiapan materi, ya, materi lomba dari surat An-Naba sampai surat An-Nas juz 30, ya, insyaallah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kegiatan akan kita mulai besok hari Sabtu di jam 8 pagi insyaallah waktu Indonesia Barat. Eh, Nggak usah lah, atau insyaallah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu orang tua, para peserta, orang tua peserta lomba Tahfidz Juz 30 TPQ Al Ihsan Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, ya. Kemudian juga eh, memudahkan jalannya lomba yang akan kita laksanakan besok di hari Sabtu. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan lomba, bisa disampaikan melalui grup, ya. Kita sudah ada grup, jadi tolong yang memiliki soal atau pertanyaan terkait lomba ini bisa ditanyakan di grup, ya. Bisa ditanyakan di grup. Ya. Seperti itu. Eh, Satu lagi tambahan sedikit, satu lagi terkait pengguna HP, ya, yang menggunakan HP saat mengikuti lomba. Bagi pengguna HP yang mengikuti lomba, ya, nanti tolong eh, ketika berlangsungnya lomba bisa menggunakan mode landscape, ya. Mode landscape, mode miring, ya, maksudnya, supaya nanti gambar di belakang, background belakang, ya, eh, gambar menjadi sempurna, ya. Kalau eh, potret itu nanti terpotong, ya, background yang ada di belakang menjadi terpotong. Jadi tolong para pengguna HP, ya, untuk bisa menggunakan mode landscape, ya, ketika nanti mengikuti lomba, ya. Jadi dimiringkan HP-nya seperti itu. Tapi itu saja sedikit tambahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.